Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Makmun selaku dosen pengampu mata kuliah studi manuskrip dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Lutfi Television dan ada Mbak Audia Zilfani Sarifah dan Mbak Fazir Avanza akan menjelaskan mengenai filologi. Langsung saja kepada semua pemateri kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filologi. Di mana kata filologi sendiri jika kita dicari atau dilihat dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di situ akan muncul sebuah pengertian yang sangat sederhana, yaitu ilmu tentang bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. Kemudian selanjutnya pengertian filologi secara etimologis. Kata filologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philologia yang terdiri dari dua kata yaitu philos dan logos, di mana philos ini memiliki arti yang tercinta dan logos memiliki arti kata, artikulasi, alasan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup kajian filologi. Dalam ruang lingkup kajian filologi sendiri yang pertama ada naskah. Naskah merupakan seluruh tulisan yang dituangkan dalam kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan. Naskah yang dihasilkan oleh tulisan tangan dinamakan handicraft atau manuskrip. Yang kedua itu ada teks. Teks adalah bagian abstrak dari suatu naskah. Sikap abstrak mengakibatkan suatu teks hanya bisa dibayangkan saja. Namun apabila sudah dibaca, baru bisa diketahui isi dari teks yang berupa ide, informasi, hingga mengalir dari penulisnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teks merupakan bagian isi dari naskah. Berdasarkan sifatnya, teks dibagi menjadi 3, yaitu teks lisan, teks tulisan, dan teks yang berbentuk cetakan. Selanjutnya yaitu metodologi filologi. Dalam filologi sendiri ada beberapa metode, antara lain yaitu kodikologi. Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai naskah-naskah. Istilah kodikologi sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1944 oleh seorang ahli bahasa yang bernama Alphonse Dayan. Namun baru dikenal secara luas pada tahun 1949. Kodikologi membantu para filolog untuk menelaah bentuk fisik dari sebuah naskah. Secara bahasa, kodikologi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu codex atau yang berarti tunggal, dan codices yang berarti jamak. Kata codex sendiri memiliki arti dasar kayu. Namun dalam filologi, codex ini memiliki arti sebuah karya yang memiliki genre karya klasik yang berbentuk naskah. Kodikologi membantu dalam penelitian filologi untuk menelaah gaya tulisan dalam naskah, tanda tangan, hingga segel yang terdapat dalam naskah. Yang kedua ada tekstologi. Tekstologi adalah salah satu cabang ilmu filologi yang memiliki fokus kajian pada isi teks naskah. Secara khusus, tekstologi mengkaji hubungan dari perubahan dan penurunan teks sebagai salah satu bahan dari teks karya sastra. Selain itu, melihat proses menjadi teks, penafsiran, serta pemahaman mengenai teks yang dikaji. Dengan kata lain, tekstologi adalah suatu ilmu yang melihat dan mengamati sejarah dari suatu karya. Hasil dari penerapan tekstologi adalah edisi teks dari karya tersebut. Teks sendiri merujuk kepada isi atau kandungan naskah, seperti ide-ide atau amanat yang akan disampaikan. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dari kajian filologi. Dalam kajian filologi sendiri terdapat beberapa langkah, antara lain yang pertama melakukan studi katalog. Studi katalog diperlukan dalam melakukan pelacakan atau pencarian naskah di berbagai perpustakaan di dunia. Yang kedua melakukan inventarisasi naskah, yaitu menghadirkan naskah asli yang kemungkinan terjangkau. Selanjutnya yang ketiga melakukan deskripsi naskah, yaitu memberikan gambaran sampai sedetail-detailnya dari naskah tersebut serta kandungan isinya.
Yang keempat, melakukan perbandingan naskah, yaitu melakukan pengelompokan terhadap naskah saksi. Pengelompokan dilakukan dengan cara meletakkan atau melihat titik berat persamaan atau perbedaan isi teksnya. Pengelompokan ini membantu peneliti dalam menjelaskan alasan memilih naskah yang dipakai untuk suntingan. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan naskah dasar suntingan. Dan yang terakhir yaitu melakukan suntingan teks, yaitu melakukan kegiatan transliterasi dan terjemahan serta analisis isi teks. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan manfaat filologi. Tujuan dari kajian filologi yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai kebudayaan suatu bangsa dari karya sastra lisan dan sastra tulisan, mampu mengetahui makna dan fungsi teks bagi masyarakat, serta mengungkapkan nilai-nilai budaya lama yang ada dalam pengembangan kebudayaan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian filologi yaitu melakukan penyuntingan sebuah teks agar tetap mempertahankan teks aslinya. Kajian filologi mampu mengungkapkan sejarah terjadinya teks serta perkembangannya. Adapun manfaat dari mempelajari filologi yaitu yang pertama, dapat memahami ide kebudayaan serta pemikiran orang terdahulu. Yang kedua, itu mampu mengetahui adat istiadat orang-orang terdahulu. Yang ketiga, bisa melestarikan budaya lama dan melakukan pengembangan masyarakat pada zamannya. Yang keempat, itu mampu mengetahui proses penulisan dan penyalinan naskah. Cukup sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya bisa dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.